sini kelebihannya di sini tadi saya jelaskan. Kalau untuk menyembunyikan sheet-sheet yang kosong seperti ini tadi, ini tidak perlu lagi sobat menyembunyikan satu-satu, cukup di klik di sini pointernya. Nah, kemudian kita klik salah satu nomornya seperti ini. Nah, dia akan sembunyi secara otomatis. Nah, kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cara mudah, pada postingan ini, pada video ini saya akan mengulas, mereview tentang aplikasi SKP 2023. Sebenarnya aplikasi ini adalah update dari SKP 2022. Jika sobat sudah memiliki SKP yang 2022 masih bisa digunakan. Namun di SKP ini ada beberapa kelebihan yang nanti saya akan tunjukkan, di antaranya adalah otomatisasi pada kolom-kolom yang tidak digunakan seperti ini. Nah, di sini andai kata ada kolom tambahan atau kolom yang tidak terpakai, tidak diisi, dia akan otomatis tersembunyi. Baik, kita mulai saja pembahasannya dari depan ya. Nah, ini sudah kita sesuaikan dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ya. Untuk menggunakan aplikasi ini, di sini ada petunjuk penggunaannya yang nanti terhubung ke blog dan ke YouTube ya. Kemudian langkah awal sobat bisa isi data-datanya dulu. Isi data di sini. Nah, tanggalnya disesuaikan. Nah, kalau lihat data-data ini sepertinya baru untuk menggunakan SKP 2023 periode pertama ya, triwulan pertama, karena di sini Januari sampai 31 Maret. Jadi SKP 2023 maupun 2022 sebenarnya dibuatnya itu per triwulan, sehingga kalau kita lihat di bagian laporan pencapaian itu ada triwulannya. Triwulan 1, 2, 3, 4 dan akhir. Nah, ini ya. Jadi kalau umpamanya nanti membuat yang triwulan 1, maka triwulan yang lain ini dicoret. Bisa di print kemudian dicoret manual, atau kita menggunakan setting fontnya ya, setting font. Di sini bisa kita klik yang ini sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini. Jadi untuk triwulan pertama. Oke, saya kembalikan dulu. Nah ya, jadi kita lihat di sini datanya di sini. Nah, ini diisi nama pegawai yang dinilai, pejabat yang dinilai, penilainya seperti biasa, dan di bagian sininya untuk atasan pejabat penilainya. Lalu dari tanggal ini maksudnya periode keberapa? Kalau periode pertama berarti Januari Maret, nanti periode kedua berarti April sampai Juni, Juli sampai September, Oktober sampai Desember, seperti itu ya. Kalau ini lokasi, ini tanggal-tanggalnya disesuaikan aja. Oke, setelah selesai kita kembali, lalu kita lihat ke halaman sampulnya. Ini otomatis. Nah, yang di sini bisa diubah secara manual untuk periodenya ya. Periodenya bisa diubah secara manual. Yang di sini ini otomatis. Ini juga otomatis ya, di halaman covernya. Nah, ini sudah sampai sini kita posisinya ya, halaman. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi matrik peran dan hasil. Nah, ini contoh yang sudah ada matrik peran hasilnya. Sebenarnya matrik peran hasil ini idealnya memuat seluruh pekerjaan yang ada di sebuah unit organisasi ya. Jadi misalkan mulai dari kepala, kabaknya, kabitnya, kasihnya, terus staf-stafnya, semuanya masuk di sini dengan uraian jabatan serta pekerjaan atau sasaran kinerja yang diintervensi. Tetapi jika tidak ada, paling tidak ada untuk pegawai yang dinilai dan satu untuk sasaran kinerja atasan pegawainya. Nah, ini saya contohkan seperti ini.
Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kalau umpamanya ada 8 nanti ya ditambah aja sasarannya di sini. Di bagian bawahnya ya. Nah, terus kita lihat setelah selesai ini baru kita masuk ke tabel bantu. Nah, yang ini. Jadi sasaran kinerja yang ada di matrik tadi ini kita copy, pindahkan di tabel bantu. Nah, di tabel bantu kita pertama pastekan langsung. Contoh seperti ini ya. Ini kita pastekan langsung, kita copy aja seperti ini, copy. Ya, copy. Lalu masukkan di tabel bantu. Kita cek ya. Nah, ini kan tidak berurut ya. Ini ada yang urutan, ini ada yang tidak. Nah, nanti setelah dibuat baru diurut. Nah, ini posisinya begini ya. Setelah diurutkan posisinya menjadi ini. Cara mengurutkannya Bapak Ibu, ini diblok aja dari sini. Seperti ini. Jadi setiap ada perubahan di dalam tabel bantu, kita harus lakukan sort, diurut. Nanti supaya data panggilnya tepat. Ini saya contohkan aja, saya tambah 1 ya. Saya tambah 1 aja supaya menunjukkan nanti kita perlu sort. Ini misalkan di sini terlaksananya saya tambah di sini misalkan adanya laporan rutin bulanan kepada instansi terkait, ya, instansi terkait. Nah, misalkan namanya begini. Maka ini kita copy dulu, ambil, kita masukkan di tabel bantu di sini. Nah, lalu kita lihat karena ini laporan, maka di sini sifatnya laporan, ya, laporan. Kemudian sini persen bulannya sama, copy aja, pindahkan. Nah, yang di sini sudah otomatis ya, sudah otomatis karena kalau di sini laporan pasti kuantitasnya jumlah laporan. Nah, maka ini kita copy saja. Copy. Nah, jangan lupa setelah ada penambahan seperti ini kita sort karena posisinya nanti bisa berubah. Ini kan huruf depannya A, kemungkinan dia akan naik ke atas ya. Kita sort seperti ini, kita blok dari angka yang ini ya, dari atas sini. Jangan dari sini ya, bukan dari sini. Mulai dari yang atasnya sini, dari yang warna biru ada tulisannya. Kemudian kita pilih di sini sortnya A to Z. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita masuk ke transisi. Nah, transisi. Ini kan baru sampai 7, berarti kita perlu sampai 8 ya. 8. Kita masukkan yang nomor 8. Kemudian ini masih sama karena tadi 1 kita kasih sama dengan saja di sini ke atas. Atau boleh juga ini larinya ke matrik, boleh juga begini. Nah, ya. Nah, lalu yang sininya kita ambil, boleh di copy tadi dari sini, copy langsung juga boleh. Atau kita membuat sama dengan di sini baru ke sini juga nggak masalah ya, nggak masalah. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini nggak perlu kita sort, dan nggak masalah karena dia data panggilnya dari data yang ini. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke halaman tadi sudah aman, ini sudah menyesuaikan. Terus, nah, F1A17-nya ya. Nah, di sini kan baru muncul sampai 7. Bagaimana cara memunculkan yang nomor 8-nya? Ini sebenarnya kita bisa buka seperti ini. Nah, buka seperti ini kan ya, baru kita tutup lagi. Tapi itu kan memakan waktu. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Bapak Ibu, klik aja di nomor 1 seperti ini. Lalu klik format painternya ini. Klik. Nah, lalu klik lagi di angka 2-nya. Nah, ada format painter seperti ini. Baru kita klik di sini. Di nomor yang lainnya. Ini saya besarkan ya. Nah, ini.
Kita klik aja di sini atau di sini juga enggak apa-apa. Kita klik. Nah, maka yang nomor 8-nya akan muncul. 8-nya akan muncul. Demikian juga umpamanya ini tadi terbuka lebar. Height. Nah, misalkan panjang begini kan, ini kan kalau kita tutup satu-satu kan prosesnya lama ya. Tutup di blok begini, height. Ya bisa saja sih manual begini bisa ya. Tapi cara yang mudah di aplikasi ini adalah dengan cara klik aja satu nomor, boleh di 2 atau di 1 di mana ya. Klik begini, lalu klik pointer, lalu kita klik di sini. Itu masih panjang nih ya. Nah, kita sembunyikan dengan cara klik yang di sininya. Nah, ini dengan sendirinya dia akan menutup baris-baris yang tidak diperlukan. Nah, ini. Jadi dia sudah tertutup semua. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di bagian ini juga, ini kan baru sampai 7. Ini kita ganti triwulannya tadi ya, dengan cara kita blok, lalu klik kanan, format cell, kita kasih yang ini, supaya ada tulisan muncul garis sini ya. Nah, oke. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Lalu supaya muncul ini tadi sama, kita klik di sini, ambil pointernya, lalu kita klik di sini. Supaya memunculkan. Tunggu ini sampai selesai prosesnya. Nah, kalau sudah, nah nomor 8-nya muncul sudah. Nah, kalau targetnya ini enggak ada, bisa jadi, nah jadi ini kita isi di sini yang ini, karena ini belum terisi ya. Mungkin kita di sini ada 1 laporan atau 12 laporan 100% sama 12 bulan. Nanti kalau sudah diisi di sini, maka yang sini juga otomatis muncul. Nah, di bagian ininya kita sesuaikan. Kita sesuaikan berapa laporan yang sudah, misalkan sama ya enggak masalah ya. Kemudian ada 12. Kita cek yang ini kosongkan saja. Kalau ini kan yang isi atasan ya. Terus bagian ini, nah di bagian ini yang ada kurvanya, kita lihat ini juga baru muncul sampai nomor 7. Maka caranya memunculkan nomor 8 tadi sama. Kita klik dulu yang nomor 1-nya, baru klik ini, baru klik yang nomor 2-nya. Nah, ini proses dia ya. Ini proses sedang menampilkan yang ada angkanya dan menyembunyikan yang tidak ada angkanya. Nah, sudah muncul. Nah, ini kita tambahkan tadi, samakan 12, 100, 12. Nah, di sini kalau umpamanya tadi muncul banyak seperti ini. Nah, misalkan banyak seperti ini kan membuang-buang waktu kalau kita sembunyikan secara manual ya. Ini cukup diklik di satu, nih baru kita klik di sini. Nah, ini proses menyembunyikan. Nah, dah tersembunyikan semuanya otomatis. Nah, baru kita simpan. Lalu di keterangan keterkaitan. Nah, keterkaitan juga sama ini. Yang muncul baru angka 7. Ini juga bisa sama ya. Kita bisa sama, kita lakukan tampilkan ini supaya muncul muncul angkanya tadi. Saya ulangi, klik di sini pointer, lalu ini. Nah, pasti muncul. Nah, ini kan sudah muncul. Meskipun ini tidak perlu dicetak ya. Nah, kemudian di bagian laporan. Nah, untuk sobat yang tidak ada masalah penilaian dengan atasan, cukup menggunakan yang format FD 1.1. Jika tidak ada keberatan. Tapi kalau ada keberatan, gunakan format yang ini. Ini ya, ada catatan-catatannya, atau menggunakan yang ini. Saya kan ada keberatan. Tapi kalau tidak, cukup tanda tangannya pegawai yang dinilai dan pejabat penilainya saja. Nah, kemudian ini penetapan jenis rencana kerja ini diisi manual saja, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, termasuk rencana aksinya seperti apa.
dibuat masing-masing saja. Ini tidak otomatis karena ini masing-masing orang meskipun jabatannya sama bisa beda isinya. Nah, demikianlah sobat otomatisasi dari update aplikasi 2023. Semoga bermanfaat, mempercepat kinerja kita dalam membuat laporan sasaran kinerja pegawai. Jadi intinya dari SKP 2002 kemarin bisa, tapi kalau mau update lebih mudah gunakan yang 2023. Sini kelebihannya di sini tadi saya jelaskan. Kalau untuk menyembunyikan sheet-sheet yang kosong seperti ini tadi, ini tidak perlu lagi sobat menyembunyikan satu-satu, cukup di klik di sini pointernya. Nah, kemudian kita klik salah satu nomornya seperti ini. Nah, dia akan sembunyi secara otomatis. Nah, kan? Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cara mudah.